Halo, selamat pagi trader. Salam profit konsisten dan tentunya salam layar. Nah, di grup saya ada membagi share entry UJ saya. Kemudian ada yang bertanya tutorialnya bagaimana entry di UJ itu. Nah, sekarang saya buatkan tutorialnya. Pandangan saya di UJ ini sekali lagi ini hanya untuk sharing dan tidak ada maksud untuk mengajari. Nah, jadi ini hanya untuk dikoreksi. Saya entry di UJ adalah karena saya melihat di H4. Kita mulai di H4 adalah melihat momentum. Ternyata ada momentum akan ada bagi entry, biasanya begitu. Nah, maka jika ada bagi entry, maka di tab bawahnya tak boleh ada CS momentum. Berarti H4 kita tengok ternyata di H4 ini ada momentum, maka tunggu CS AK. Seperti itu. Nah, jadi ketika ini ada momentum, maka dia re-entry tak membuat momentum, baru kita tunggu CSAK, maka re-entry di area ini. Nah, lalu kebetulan di H4 ini kembali ada momentum, maka saya akan tunggu re-entry. Ada momentum, maka tunggu re-entry. Maka di TF bawahnya tak boleh ada momentum sell. Maka saya akan melihat di H1, ternyata di H1 tak membuat momentum. Maka saya menunggu yang namanya CSAK kembali. Ini ada CSAK. Ini CSAK. Kemudian di sini, mengapa saya menunggu CSAK ini dan tidak langsung entry di Malo ini? Karena ada CSAK. Maka saya menunggu CSAK ini dimatikan, baru saya re-entry. Jadi tepatnya re-entry saya adalah di Malo H1. Malo H1 ini kembali saya memastikan bahwa di M15 atau TF bawahnya tak boleh ada momentum. Kembali ada momentum, bahkan dia reject yang namanya MA50 dan Malu. Reject MA50 dan Malu. Nah, jadi pastikan lagi kalau terus mau MTF silahkan saja. Maka di M5 tak boleh ada momentum. Jika masih ada momentum maka tunggu CSAK. Nah, seperti itu saja caranya ya. Jadi itulah gambarannya dalam melakukan entry. Maka tak ada momentum tetapi ada CSAK, maka tunggu CSAK yang mematikan CSAK sell, maka ada CSAK buy, lalu momentum lagi, kemudian re-entry. Nah, seperti itulah. Jika ingin MTF lebih dari 3 TF, saya hanya menggunakan 2 TF time frame. Karena apa? Karena simpelnya adalah ada saja momentum, maka tunggu re-entry. Ada re-entry, tak boleh ada momentum kebalikannya. Nah, jadi jika ada yang namanya momentum H1, momentum buy, dalam hal ini adalah momentum buy, maka tunggu di Malu dan di TF bawahnya tak boleh ada momentum sell. Itu maksud saya kebalikannya. Nah, dari perjalanan ini kemudian saya kembali melihat H4, dalam trennya adalah lihat tren, di mana tren ini adalah naik. Kemudian ada momentum, ada re-entry. Kembali ada momentum, maka akan ada re-entry lagi. Nah, seperti itu. Hanya sesederhana itu sebenarnya. Jadi momentum, re-entry lagi. Maka kita tengok di re-entry ini tak boleh ada momentum. Maka kita tengok di H1 ada tak momentum. Nah, ternyata reject lagi. Maka entry. Seperti itu simpelnya. Karena patokannya adalah H4. Momentum, re-entry. Di re-entry ini tak boleh ada momentum sell. Nah, kita lihat di H1. Ternyata tak ada momentum sell. Maka saya entry buy. Jika kita membaca yang namanya di H1 ada momentum, kemudian ada re-entry, tengok di sini tak boleh ada momentum sell di M15. Ternyata ada, tak boleh. Jangan entry sell, jangan entry buy. Tunggu dia selesai untuk membuat CSAK, baru entry buy. CSAK, entry buy. Seperti itu. Jadi sederhananya seperti itulah cara entry saya adalah di UJ ini. Ada momentum, ada re-entry. Di sini sekarang belum ada momentum. Jika dilihat di H4 ada momentum, maka re-entry-nya adalah di area ini. Area ini momentum, maka re-entry di sini.
ketika candle ke sini tak boleh ada momentum sell di H1. Ke sini dia momentum, tak boleh. Tak boleh kita entry buy. Saya entry buy di sini karena ada di M15 saya tengok. Ada momentum, maka akan ada re-entry. Re-entry di sini, tengok di M5 tak boleh ada momentum. Belum ada momentum. Ada momentum, cut loss. Seperti itulah. Ini scalping. Jadi begitulah gambaran entry saya dalam uji. Semoga ini bisa dipahami. Ini saya hold 3 hari. Mengapa hold 3 hari? Nah, jadi seperti ini. Jika di daily, ada entry. Entry-nya 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Tunggu candle kelima. Seperti itu. Terkadang saya melihat di sisi sebelah kiri. Mungkin areanya akan ke area ini. Ini TP saya. Nah, udah ada TP. Tapi hold posisi saya ini ketika SL pun akan profit. Jadi dalam transaksi, usahakan transaksi kita adalah aman. Aman dalam artian begitu cuan, pasang SL plus. Artinya kita tak tahu pastinya market kemana. Kita hanya tahu menggunakan teknik seperti apa mencari lebih amannya. Jadi saya selalu pasang SL plus. Oke trader, semoga paham dengan video ini dan sering-seringlah berlatih. Jadi apa yang di-share di grup, tolong pahamkan, koreksi, dan jangan jadi trader kagetan. SL pun tak masalah, karena semua trader pasti pernah SL. Oke, sekian dari saya. Terima kasih. Salam profit konsisten dan tentunya salam layar.